Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi as-siddiq wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mustafa. Allah ta'ala faqala karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan anugerah dan kenikmatan yang luar biasa kepada kita, yang mungkin sebagian dari kita tidak merasakan bahwa itu adalah nikmat yang besar. Apa itu? Nikmat iman dan nikmat Islam. Sepintas kayak biasa-biasa saja, tapi nanti terasa di hari pembalasan, di alam barzah, di hari kiamat, itu terasa bahwa kita pernah merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Apa buktinya kita mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam? Salah satunya tadi kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan yang kedua kita memaksakan diri walaupun banyak aktivitas di rumah, di luar dan sebagainya, memaksakan diri untuk menghadiri majelis. Dan jelas dari Allah untuk 5 derajat kalau kita menghadiri majelis ini, kita akan diangkat derajat. Wallahu a'lam derajat kayak bagaimana, yang jelas berbeda orang yang majelis ini dan yang majelis luar. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita langsung kepada kajian tafsir. Insyaallah hari ini atau malam ini kita akan mengkaji daripada ayat yang ke-5 ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita apa? Kemarin sudah mulai ya. Sudah kemarin ya. Yang untuk kemarin kalau masalah yang kiam itu sampai berapa itu masalah? Ya, kemarin yang ini udah selesai. Kita apa? Kita flashback, kita coba direkap atau direview ulang. Yang pertama, ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah tahu semua bahwa segala sesuatu kalau diiringi dengan Bismillah, maka insya Allah karena banyak muraqabah, musyabahah, maka insya Allah apa aktivitas kita kalau sudah Bismillah, yakin akan kemaksiatan, yakin bukan hal yang mubazir, yakin bukan hal yang maksiat, tapi hal yang menunjukkan kemanfaatan utama ibadah ini. Maka kalau kita segala aktivitas diiringi dengan Bismillah, maka kita akan mendapatkan Ar-Rahman, sifat Allah yang memberikan nikmat di dunia ini. Nikmat apa saja? Yang kedua, kita akan mendapatkan
dan nikmat nanti di akhirat. Bedanya kita muslim dengan kafir, kalau kafir cuma dapat ar-Rahman saja di dunia saja, tapi kalau kita ar-Rahman dapat, ar-Rahim insyaallah dapat. Kalau ada pertanyaan kenapa ya yang tidak ibadah sholat, yang tidak yang malah maksiat, yang malah munkar, yang malah musyrik dan sebagainya, kok makin kaya, kok makin sejahtera? Ingat kemarin kita memberikan analogi, mendingan 100.000 sekarang atau 100 juta besok. Besok itu artinya yaumul kiamat, ya. Itu terserah. Orang yang pikirannya pendek mendingan 100.000 sekarang. Tapi orang yang berpikiran panjang mendingan nanti di akhirat 100 juta. Setelah kita mendapatkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat, maka sepantasnya kita bersyukur kepada Allah dengan cara mengucapkan Alhamdulillah. Ya. Kenapa kita harus bersyukur? Alhamdulillah, karena Allah Rabbil Alamin, Allah yang mengurus alam ini, bukan alam dunia saja, alam semesta semuanya Allah urus. Maka pantaslah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memuji kepada Allah, ingat janji Allah. Dan insyaAllah la'azidannakum. Ibrahim ayat 7. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, maka aku tambah lagi nikmatnya. Apa yang ditambah? Ayat ketiga, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu sama, nikmat Allah. Nikmat di dunia, Ar-Rahim nikmat di akhirat. Nah selanjutnya, ketika kita mendapatkan Ar-Rahman, nikmat dunia, nikmat harta, nikmat punya anak, nikmat punya keluarga, nikmat segala macamnya yang khususnya duniawi hari ini, maka ingat semua itu adalah maliki. Malaka yang itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa alasannya maliki? Kasrohnya itu menuju kepada alhamdulillahi. Jadi kasroh dengan kasroh itu menunjukkan bahwa maliki di sini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita apa yang kita punya itu milik Allah, berarti kita hanya sebatas titipan saja. Baju yang kita pakai titipan. Bahkan badan yang kita gunakan itu titipan dari Allah. Apa pengakuan kita? Kemarin sempat ditanyakan, coba tunjukkan siapa kita. Dadanya, hidungnya, telinganya, nyahnya kemana? Nyahnya ternyata ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titipan semua. Karena titipan yaumi, suatu saat, suatu hari adil akan dimintai bertanggung jawaban daripada kepemilikannya yang sifatnya titipan. Kalau kita dititipin mobil sama seseorang, kita merawatnya, kita membersihkan dan yang segala macamnya, pasti pemilik mobil akan merasa berterima kasih. Bahkan mungkin dikasih imbalan. Kenapa? Karena nitip. Tapi kalau kita dititipin mobilnya dipakai semaunya, bannya kempes, spionnya ada. Kira-kira orang yang punya mobil, yang menitip, kira-kira berterima kasih tidak? Sebaliknya malah marah kan begitu. Jadi kapok kamu lagi menitipkan kan? Nah, karena semua yang kita miliki ini semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Umur di sini jamaah yang paling tua berapa tahunnya? Kalau boleh tahu berapa, Pak? Saya Pak, 90-an. 90. Dari Nabi 63 ke 90 udah bonus berapa tahun? 17 tahun. Standar usia Nabi kan 63 tahun ya standar. Jadi kalau ada jamaah di sini yang usianya 62 tahun, 11 bulan, 3 minggu, hati-hati seminggu lagi kontrak habis kan gitu. Kalau lihat standar Nabi, alhamdulillah Bapak udah lebih dari 90 tahun ya. Mohon maaf Pak, Bapak usia 90 tahun nanti dipertanggungjawabkan usianya itu. Kan itu semua dipakai apa saja 90 tahun itu. Ya. Jadi yang dipertanggungjawabkan itu pas balik ya, bukan pas anak-anak. Kalau usia ini mungkin nggak dimintai pertanggungjawaban. Karena ciri balik itu ada
mimpi asmara gitu ya. Yang ketiga walahil itu misalnya di sini karena keluar darah head bagi perempuan. Itu aja. Mulai balik maka dimulailah rapat dari mulai hari pertama, kedua sampai umur 90 tahun. Semuanya dipertanggungjawabkan. Matanya, telinganya. Nah, kan itu lihat dalam surat Yasin. Yauma nahnu ala fahim wa tukallimuna aydihim wa taswaddu qulubuhum bima kanu yaksibun. Semuanya dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya nanti kita ditanya dimintai pertanggungjawaban kita supaya bisa aman, ya, nyaman, kita bisa bertanggung jawab kepada Allah. Nah, caranya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah malam ini kita akan bahas ayat kelima dari surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Nah, berarti ini dihapus dulu. Tolong Paris dihapus. Sudah selesai. Jadi apa? Apapun nanti kita pertanggungjawaban di akhirat. Nah, ini kuncinya. Iya karena dipisahkan bukan dibedakan. Ya. Sekali lagi, apapun yang kita miliki itu semuanya dipertanggungjawabkan, baik internal atau eksternal. Internal, mata, hidung, telinga, semuanya. Lihat dalam surat Bani Israil ayat 36. Inna sam'a wa basara wa fuada kana ulaika bukan maksudnya. Jadi pendengaran, penglihatan sampai hati kecil aja dimintain pertanggungjawaban. Kemarin saya ceritakan punya kampak saja sampai 40 hari nggak selesai baru kampak. Belum mata kita, belum bibir kita, mulut kita, tangan kita pasti dalam cemburu. Nah, kayak gimana nasib kita ya? Nah, supaya nasib kita nggak tragis dari cara pertanggungjawaban kita, ya orang yang sedang disidang di dunia sebagai terdakwa itu memerlukan pengacara kan begitu. Sampai daging itu gimana takut polisnya alarm atau berat dan sebagainya. Kita di sana nggak ada pengacara, nggak ada sama sekali. Pengacaranya ini iya kata. Apa itu iya kata budu? Iya kata budu. Ini standarnya, ini apa ya? Standarnya sebetulnya budu. Iya. Kenapa demikian? Dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya SPO, subjek, predikat, objek. Saya makan nasi, sayanya subjek, makannya predikat, nasinya objek, kan begitu. Nah ini juga sama. Na'budunya N-nya itu subjek, Mu'budunya itu predikat, yakanya objek. Kalimat standar, normal. Nah, tapi kok kenapa dibalik? Ini jadi objek dulu, terus subjek dan predikatnya begitu. Kalau dalam istilah mushaf itu namanya fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Apa itu fi'il, fa'il, maf'ul bih? Nah itu beda lagi Pak. Harus belajar namun sholat. Kita belajar tafsir. Yang pertama, na'budu iyyaka itu kalimat biasa yang mengandung dari unsur subjek, predikat, objek. Na'budu iyyaka itu kalimat yang masih peduli sama yang lain, bukan Allah semata-mata. Itu na'budu iyyaka. Contoh, ada berkumandang Allahu Akbar, Bapak nonton TV aja. Nah, itu bukan iyyaka na'budu tapi na'budu iyyaka. Nah, dia
Itu yang membedakan. Kalau iyaka lain itu total dalam ilmu balaghah, iyaka na'budu itu al-ikhtisas, mengkhususkan Allah dan tidak pedulikan yang lain. Nah, itu bedanya. Tapi kalau na'budu iyaka ini standar betul. Atau Bapak misalnya lagi mau ke masjid, terus ada orang, ada tamu ngobrol tuh, akhirnya ngobrol, sholat lewat, nah itu namanya na'budu iyaka. Tapi kalau orang yang iyaka na'budu, ketika azan berkumandang langsung bangun, langsung duduk, langsung pergi, itu iyaka na'budu. Makanya ada beberapa ulama yang mengatakan orang yang imannya kuat itu sebelum azan sudah di masjid, itu imannya kuat. Ini rutin ya, istiqomah. Dan mungkin ini bukan marbot, bukan muja ya. Kalau muja memang harus sebelum azan memang datang, kan gitu ya. Imannya standar, ketika azan berkumandang barulah dia pergi. Imannya yang lemah, setelah azan dia santai-santai aja. Komat barulah dia pergi. Itu imannya lemah. Imannya yang tak ada, teriak-teriak muazin, dia santai aja di rumah, nonton aja, itu imannya tak ada. Tak ada panggilan sama sekali. Alhamdulillah, subhanallah. Berarti telinganya nggak dipakai, mubazir itu namanya. Padahal dekat ke masjid, dekat ke masjid, tiap hari, 1 hari 5 kali, hayya ala sholat, hayya ala sholat, tetap aja dekat, tetap aja comel. Nah itu namanya wallahualam ya. Berarti ya. Baik, jadi perbedaan na'budu iyaka dengan iyaka na'budu begitu. Kalau na'budu iyaka itu masih peduli yang lain, bukan semata tidak sekedar semata-mata karena Allah. Tapi kalau iyaka na'budu itu betul-betul semata-mata karena Allah. Maka terjemahannya coba lihat, iyaka hanya kepada Engkau lah ya Allah. Hanya, gitu kan? Pakai hanya lagi. Na'budu kami beribadah. Tapi kalau na'budu iyaka beda lagi, na'budu aku beribadah iyaka kepadamu. Nah, gitu kan? Gitu. Dari terjemahannya pun sudah berbeda. Kenapa? Karena iyaka na'budu itu al-ikhtisas. Kalau na'budu iyaka itu standar daripada bahasa Arab. Ya. Baik. Selanjutnya, bagaimana supaya kita tidak na'budu iyaka? Salah satunya yang ngaji. Contoh ya, Pak ya. Ini kita bukan menyalahkan seseorang, cuma ya harus dikasih harus ada contoh. Kadang kalau lagi sholat, kita kan kalau ada ulama kita kan suka desa-desa ya, Mas Bob ya. Ketika imam ruku, dia langsung jalan, nah sambil jalan sambil ini, nah itu dah. Karena kan syaratnya kan itu kan harus berdiri tegak, gitu ya, jangan sambil jalan. Itu udah kasar sholat. Atau mungkin kepada orang tua kami yang sholatnya sambil duduk, coba dia evaluasi lagi, kira-kira masih mampu tidak? Soalnya kalau cuma duduk saja banyak rukun yang tidak dapat. Salah satunya adalah rukun sujud, kan begitu ya? Jadi batasan mampu atau tidak berdiri itu batasannya khusyuk atau tidak gitu. Kalau misalnya ketika duduk khusyuk karena memang tidak kuat kaki menopang badan kita, itu berarti pas, berarti memang tidak mampu berdiri. Tapi kalau memaksakan berdiri tetap khusyuk, berarti masih mampu berdiri. Karena berdiri dalam sholat itu sifatnya rukun, tidak bisa tidak. Kecuali bagi memang yang betul-betul tidak mampu sakit. Kecuali sholat sunat. Kalau sholat sunat mau berdiri mau silakan. Jamaah masjid Al-Kausar misalnya terawehan duduk semua bisa, tak masalah. Cuma aneh aja dia. Orang lain pada berdiri, pada duduk hanya betul gitu ya. Dan awas hati-hati ketika kita misalnya adzan berkumandang, kita sigap dari rumah di sini, itu banyak godaan daripada setan kan begitu. Mungkin ketika kita mau menutup lomba itu setan yang membisik. Iman kita kuat, nah simpan aja punya HP, gitu ya. Langsung wudu segala macam. Kata wudunya pun setan berbisik. Cepatlah,
sunatun, jalan. Ya, orang kata Nabi kalau jalan menuju sholat harus agak gagah, jangan lemes, gitu. Disunahkan gitu. Kayak apa bahasa misalnya ini? Pokoknya langkah itu kayak semangat, kayak mau gajian gimana gitu. Jadi ya semangat itu disunahkan seperti itu. Nah, sampailah kita ke masjid misalnya ya. Nah, ketika kita mau sholat, setan terus meracuni kita. Allahu Akbar, kadang-kadang pas takbirnya memang musuh gitu ya. Karena menurut Imam Syafi'i, sholatnya orang awam, apa tahu awam? Awam itu apa ya? Kebanyakan. Standarnya ketika takbir, Allah, ketika lafaz Allah, hati berbicara kan, niat aku sholat bisa atau niat aku sholat nanti terserah. Kalau hati bebas mau bahasa Arab, mau bahasa Inggris, mau bahasa daerah terserah. Asal jangan diucapkan Allah niat aku sholat, nah itu nggak bisa. Ya kan gitu. Waktu saya mutarikan dibeli itu sifatnya niat itu bareng dengan awal mula sholat. Awal mula sholat adalah takbir. Kan gitu ya. Bagaimana kalau usul dulu? Kalau usul itu adalah dua sunatun. Karena usulnya sebelum sholat. Kalau sebelum sholat jangankan usul, mau nyanyi aja nggak apa-apa, kan begitu ya. Indonesia tanah air, Allahu Akbar, sah sholatnya. Cuma nggak punya otak, masa mau sholat nyanyi? Gitu. Ya, sah aja karena sebelum sholat tadi masalah. Karena awal sholat adalah takbir. Nah, setan begitu. Dari mulai takbir dia goda terus. Wah, imannya kuat, baca Al-Fatihah khusyuk, baca Al-Ruku khusyuk, sujud ruku khusyuk, duduk di atas khusyuk. Jangan salah, setan tetap menggoda. Apa godaannya? Mantap kamu ya, sholatnya khusyuk betul. Nggak ada jemaah yang lain yang khusyuk kok gitu kan? Setan. Akhirnya apa? Sholatnya khusyuk, kita kabur. Nah gitu. Hati-hati. Jadi nah, jadi gimana supaya kita aman nanti kita dipertanggungjawabkan di hari kiamat? Maka kita harus karena niatkan apa yang kita miliki itu dijadikan untuk alat ibadah. Itu maksudnya. Niatkan untuk dijadikan alat ibadah. Baik. Apa dalilnya? Dalilnya tadi sudah disampaikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu dalilnya. Jin ditulis wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini objeknya ini. Kalau jin kita nggak urusan ya, jin kita nggak urusan mereka. Kenapa urusan mereka? Ya kita nggak boleh kerja sama dengan mereka. Karena kan kita berlawan dengan mereka, kasar kita lembut, bukan gitu. Mereka akan nampak, kita nampak. Jadi kalau ada jin yang menampakkan diri berarti jinnya ada masalah. Jinnya ada stres. Nah gitu ya. Atau ada manusia yang ketemu jin berarti manusianya itu bermasalah. Kan gitu. Nah, ini dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Ini dalil bahwa kita tujuan Allah menciptakan kita itu untuk illaliyahudun. Jadi tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia pakai ings ya, pakai ings. Ings ini bentuk individu dari anas. Jadi anas itu jamannya, anas manusia. Kalau ings itu individu, berarti ibadah itu individu bukan semua. Itu maksudnya. Makanya tidak memakai wa ma khalaqtul jinna wan nasi tidak, tapi wal ins, awal isa, ya. Gitu ya. Jadi kenapa pakai al ins? Karena ini individu. Jadi
tindakannya saya, bapak-bapak, per individu nih, per personal, itu tujuannya dia supaya jadi ibadah. Jadi supaya kita nanti di akhirat kelak dimintain pertanggungjawaban kita, harta kita, anak-anak kita, istri kita, rumah kita, tanah kita, sesuap nasi kita, dan segala macamnya niatkan untuk ibadah. Insya Allah aman kalau niatkan untuk ibadah. Kan gitu. Baik. Nah, selanjutnya kalimat iyyaka na'budu itu memang harus kita laksanakan, bukan hanya sekedar ucapan Pak di dalam sholat. Dan kita mengucapkan ini kalau nggak salah 17 kali dalam sehari itu minimal, ya, belum dari sholat sunnah. Nah sekarang silakan kita introspeksi masing-masing, kita selama ini iyyaka na'budu atau na'budu iyyaka. Rasa-rasa saya secara pribadi perasaan masih na'budu iyyaka. Kenapa? Segala sesuatunya kadang-kadang tidak semuanya ibadah. Kita kerja kadang-kadang tujuannya cuma cari dunia kan, cuma kesenangan, cuma gaji kan. Coba kalau kerja kita iringi, pertama langkah mau kerja ucapkan dengan bismillah, kita ibadah. Yang kedua niatkan kerja untuk menafkahi anak, istri, menafkahi kan ibadah. Tapi kalau niatnya aku ingin punya duit, ingin beli mobil, nah itu keduniaan, bukan niatnya ibadah. Ini introspeksi ya. Saya secara pribadi mungkin belum iyyaka na'budu, tapi masih na'budu iyyaka. Apakah harus puas begitu? Nggak boleh. Karena Allah memberikan kewajiban kepada kita ikhtiar yang maksimal. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini mentang-mentang apa udahlah saya bodoh. Terus nggak melakukan apa-apa, nggak bisa. Allah menuntut ikhtiarnya. Kata Allah, kalian tuh mampu, ada tenaga, ada kekuatan, ada kemampuan, kenapa tidak berusaha? Kan begitu rasanya. Jadi jangan sampai mentang-mentang kita tahu ilmu sholat, nggak mau ngaji, itu nggak berusaha. Padahal di masjid ini sudah disediakan fikih sholat ada, fikih toharoh ada, kajian tafsir ada. Ayo mau alasan apa lagi? Nanti dia harus tanya, kok kenapa sholat tak benar? Nggak ngaji ya? Nah kayak gitu nanti. Dan kita nggak tahu Pak, sholat kita diterima atau tidak. Tapi kalau secara fikih kita bisa tahu sah atau tidak, kan gitu. Kalau fikih kajiannya sah atau tidak. Tapi kalau diterima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya alhamdulillah ada kajian toharoh, ada kajian fikih sholat. Karena memang harus dulu seperti itu ya. Baik. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebelum saya melanjutkan kepada wakiyah dan asnain, barangkali ada yang ditanyakan, barangkali silakan sebelum dilanjutkan. Kayaknya masing-masing agak berbeda ya. Silakan memang. Kesimpulan itu kita sampaikan. Jadi kita bicara tentang ibadah sholat. Kita laksanakan tiga syarat. Jadi anggaplah tiga waktu itu kita lalui tanpa masalah, tanpa masalah. Bahkan kita jual sampai di situ. Sebelum azan kemudian kita sudah ada di situ. Kemudian dua lagi tercecer kita, bukan sekedar laksanakan, tapi laksanakan di rumah. Jadi apakah termasuk bagian? Ya karena itu Iya kan? Baik, untuk sholat berjamaah itu ada dua pendapat. Yang pertama mazhab Imam Hambali. Mazhab Imam Hambali itu hukumnya wajib.
wajib, fardu ain, ya. Mayu safala fihi wa yu'aqab al-taqihi dikerjakan mendapat pahala karena dosa. Kalau Imam Asy-Syafi'i itu hukumnya fardu kifayah. Kalau di lingkungan suatu daerah ada masjid, wajib ada berjamaah. Dan ketika berjamaah terlaksana, maka kewajiban yang lain itu jadi gugur. Itu mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mazhab kita ya. Jadi bapak-bapak misalnya sebagian ada yang sholat di masjid, tapi ada yang di rumah juga. Itu udah kewajiban berjamaahnya udah gugur karena ada yang melaksanakan berjamaah. Tapi kalau misalnya sholat asar di sini kosong, tak ada berjamaah, nah ini satu musahidah dosa semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban sholat itu dalam surat Bani Israil ayat 73 kalau salah akhir sholat dan itu samsina wasakilain. Kewajiban sholat itu dari mulai diduduki syamsi, mulai mau keluarnya matahari sampai larut malam, berarti dari subuh sampai isya kan begitu ya. Kewajiban seperti itu. Dan memang aturan yang sebatas umum saja bahwa puasa itu wajib, puasa sholat itu wajib, akim dari koma yakumu ikoman. Nah, dia bahwa koimun wada makumun kum. Nah, kemudian kum itu dari akwama yukimu, akwama yukimu akim, akimu sholat, gitu ya. Nah, jadi al-asl ta'wil wujub, asalnya kita adalah wajib, maka kewajiban sholat itu wajib bagi tiap-tiap individu. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kalau 3 di masjid, 2 di rumah? Kalau dalam konteks hukum sholatnya itu tak ada masalah, karena kan dia sudah melaksanakan sholat kan gitu ya. Tapi kalau dalam konteks konsistensi atau keistiqomahan dia berjamaah, itu mungkin bermasalah. Mohon maaf, bagi laki-laki memang sebetulnya harus berjamaah di masjid. Jika ada laki-laki yang sholat di rumah, lebih baik sediakan mukena gitu aja ya. Tapi yang di rumah biasanya berdua. Masalah iya karena butuh atau mampu iya, saya bukan di posisi untuk memvonis imam. Yang jelas kita sebagai laki-laki tahu kan bahwa berjamaah itu fardu kifayah. Kenapa kita nggak terlibat dengan fardu kifayah itu kan? Jadi sebetulnya tidak dosa ketika kita sholat di rumah karena sudah ada yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Cuma secara personal kita pilih kan mendingan 1 atau 27 itu aja. Jelas 27 kan? Mendingan 1 juta atau 27 juta. Jelas-jelas lah mendingan 27 juta berjamaah. Maksudnya 27 derajat. Satu belum tentu kan khusus sholat kita dari mulai takbir sampai salam kan gitu. Memang bagus bacaan kita. Ada loh yang sholat sendiri bacanya nggak keluar Allahu Akbar. Ini aja, sudah dasar sholatnya. Mohon maaf ya Pak ya, baca Al-Fatihah tanpa disebut itu dasar. Karena aqwalun wa af'alun, ucapan dan perbuatan. Ucapan wajib Al-Fatihah. Minimal kedengar diri sendiri. Jangan Allahu Akbar. Iya aja. Atau ada yang wajib At-tahiyatul mubarakatuh. Itu memang harus diucap dan dengar dari diri kita sendiri. Ya tapi jangan teriak-teriak juga kan ya. Karena mengganggu orang di pinggir kita. Itu. Jadi pilihannya gitu ya, mau 1 atau 27. Sebetulnya nggak jadi masalah. Apalagi kalau darurat gitu ya. Cuma itu kembali kepada kita masing-masing. Kita kan kehilangan berjamaahnya dan bahkan laki-laki itu identik dengan berjamaah. Mohon maaf itu. Jadi kalau bisa apalagi misalnya posisi sebagai imam ya, karena kan dalam konteks masjid itu di dalam masjid kan ada imam, ada ruja atau marwat, ada pengurus masjid kan begitu. Itu memang harus kerjasama imam sesuai tugasnya. Jangan sampai pas waktu jam itu saling dorong. Karena ada imamnya. Kecuali kalau memang belum ada pemilihan imam. Ya intinya kita harus menjaga sholat lima waktu. Kalau menjaga sholat lima waktu berarti menjaga perangkat-perangkatnya, marbot atau tukang azan, imamnya kan begitu.
diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita, mudah-mudahan kita bisa diberi kemampuan untuk tetap berjamaah konsisten istiqomah untuk itu. Kita berdoa seperti itu aja teman-teman. Karena yang dihargai oleh Allah itu adalah ikhtiarnya, bukan menerima nasib. Gitu ya. Baik, yang selanjutnya wau. Iya karena kedua waunya itu di sini. Nah, ini beda ya. Waunya wau al-musawi atau wau ikhwal. Wau ikhwal itu artinya sama dengan, atau kayak gini lah. Jadi ya karena itu sama dengan wa iya karena stain. Ini tafsir sebagian ya, bukan tafsir secara keseluruhan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maksudnya adalah ketika kita membacakan iya karena wa iya karena stain, saya akan bacakan. Ada hadis dari Ibnu Dawud, nomor hadisnya 649. Kalau di kitab ini itu hadis Muslim juz 4 halaman 101 sampai 102. Saya bacakan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Khususnya akan wa iya karena stain. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini hadis qudsi ya, berarti Allah yang ngomong. Karena bacanya begini, an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ta'ala. Dari Abu Hurairah diterima dari Rasulullah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berupa hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah, ucapan Allah tapi tidak termuat dalam Al-Qur'an. Itu namanya hadis. Jadi susunan dasar hukum kita adalah Al-Qur'an, hadis qudsi, hadis mutawatir, hadis hasan dan seterusnya. Ini hadis qudsi. Ketika seorang hamba membacakan iya karena wa iya karena stain ketika sholat, dia bayar. Jadi bapak baca iya, makanya salah satu yang wajib khusyuk itu di kalimat ini. Hati-hati. Iya karena wa iya karena stain. Kamu khusyuk, usahakan ya. Karena syarat rukun al-fatihah, rukun al-fatihah, rukun sholat kan baca al-fatihah. Dan inti al-fatihah itu iya karena wa iya karena stain. Kemudian, jadi khusyuk yang pertama taknya, yang kedua ketika membaca iya karena wudhu, wa iya karena stain. Usahakan seperti itu. Itu yang paling awal loh. Syukur-syukur dari wajah itu sampai assalamualaikum khusyuk semua. Karena khusyuk itu sama dengan sholat. Sholat itu asal kata adalah dari sholat yasilu silatan sholatan, artinya nyambung. Jadi kita tersambung dengan Allah dari mulai takbir sampai salam, nyambung sholat. Kalau tak nyambung berarti bukan sholat. Karena sholat itu artinya nyambung, menyambungkan diri dengan Allah. Kalau kita belum mampu minimal ini, iya karena kedua, iya karena lain. Nah kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wa idza qala iya karena kedua, iya karena lain, qala hada baini wa baina abdi. Kata Allah, inilah perjanjianku dan perjanjian dengan hambaku. Jadi ketika Pak Imam baca iya karena wa iya karena lain, Allah itu ngomong itu dengan Pak Imam. Nah ini janji aku nih sama engkau nih. Ini Allah yang ngomong ya. Selanjutnya kata Allah, wali abdi masalah, bagi hambaku akan aku kabulkan apa yang dia minta. Itu kata Allah Subhanahu yang jadi kita menjaga khusyuk iya karena kedua iya karena di dalam bagaimana itu di hati. dalam sedia ucapan kita dan kita bagaimana? Ucapan kita iya karena kedua iya karena lain, ucapan hati ya Allah hanya kepada Engkau lah aku beribadah, tidak kepada yang lain, dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Jadi iya karena kedua iya karena lain ucapan, tapi di hati diterjemahkan, dibumikan, diimplementasikan, dihayati, seperti itu. Dan karena Allah sudah janji,
ahli masalah, aku akan kabulkan apa yang hamba minta. Nah, jadi Pak, kita sebenarnya belum masalahnya, tapi ini karena saya ingin membacanya seperti ini. Ketika membaca dia akan membayar sampaikan apa permintaan kita, tapi di hati. Begitu. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makanya harus tulisan. Jadi Bapak punya keinginan apapun itu ketika membacakan dia akan membayar saya. Ya. Itu untuk apa? Iya kan. Baik, kita langsung kepada nasta'in. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Nasta'in itu adalah ungkapan kita setelah kita berikrar bahwa hanya Allah lah tempat saya beribadah, tempat saya nyembah, bukan tempat jam untuk disembah. Diiringi dengan takbir kita Allahu Akbar. Berarti Allahu Akbar itu mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Makanya takbiratul ihram artinya takbir yang haram. Haram memikirkan yang lain. Kalau masih memikirkan yang lain berarti bukan takbir namanya. Bukan takbiratul ihram. Ini takbiratul ihram artinya takbir yang haram. Haram memikirkan yang lain. Enggak boleh. Jangan sampai Allahu Akbar kita mengagungkan Allah tapi di hati membesarkan mobil, membesarkan atasan. Maksudnya mikir mobil, mikir harta, mikir dunia. Nah, itu bukan takbiratul ihram. Jadi kalau misalnya Bapak doa dia akan memulai keras sekali sudah berdoa tapi tidak dikabulkan, ternyata takbirnya aja perlu diperbaiki kan begitu. Dalam kasih itu saja syarat takbir itu ada 10 syaratnya. Ada lagi Pak Imam mohon maaf. Syarat takbiratul ihram itu ada 10. Belum lagi perhutnya juga. Memang harus apa? Ya harus aja mau tidak mau ya. Mohon maaf nih. Tapi seminggu sekali cukup lah kalau kita baca. Ya, baik. Sekarang begini. Nasta'in tadi mohon maaf artinya apa? Dan hanya kepada Engkau lah kami minta. Saya mau tanya, kalau minta tolong berarti yang minta tolong ada apa Pak? Ada masalah ya? Nggak mungkin, banyak saya minta tolong ada, kan nggak mungkin. Kalau kita nasta'in pasti sampai yang kedua dia ya. Ambil doa aja. Masih panjang ini pada ya. Karena kita kan niatnya sambil menunggu sholat isya. Ya. Apa ada itu? Ya yang jelas nasta'in itu kan minta tolong. Yang namanya minta tolong pasti ada masalah. Apa dalilnya ada masalah? Kita semua ini pasti ada masalah. Coba lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 150. Wa nabluwannakum bisyai'in. Aku pasti akan menguji, akan mencoba kalian semua. Kalau menguji berarti kan mencoba, menguji. Kita ketika ujian repot kita kan. Nah, jadi nasta'in di sini berarti kita ada masalah. Dan memang manusia itu pasti ada masalah. Kalau nggak mau masalah nggak boleh, itu mendingan mati saja. Jadi kesimpulannya sebentar ya, salah dari depan. Kesimpulannya bagaimana supaya kita bisa nasta'in, bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan masalah sehingga kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan keluarnya adalah iya karena makanya sama dengan ya karena muslim dengan nasta'in itu. Karena baunya bau hikmah, baunya bau al-salih, bau sama dengan. Bagaimana
sampaikan setelah ini? Ya karena kita sudah terbentur dengan waktu, mungkin itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mohon maaf atas segala kekurangan. Bukan bermaksud untuk mengajari, bukan bermaksud untuk memberikan sebuah nasihat, tapi kita niatkan buat awal soal hak pada awal soal kewajiban kita adalah saling nasihat. Saya pun wajib diberikan nasihat oleh hadirin. Siapa tahu ada tulisan yang keliru atau ucapan yang kurang tepat, mohon untuk disampaikan. Dan kepada Pak Haji Sobar, karena jemaah kita kayaknya masih malu-malu bertanya dan segala macam, kita akomodir bikin kotak pertanyaannya. Yang jawab bisa saya, bisa Pak Sajjad, bisa siapa aja yang menyampaikan. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau mau